Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Kembali saya Desi menjumpai Anda semuanya pada Selamat Pagi Cirebon. Dan seperti biasanya saya sudah ditemani dokter hebat nih. Ada dokter Feni SPOG. Iya. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat selalu dok. Selamat ya. pagi Bunda. Oke. Ya. Kalau sama dokter Feni saya selalu bicara tentang sejarah kandungan ibu-ibu ya dok ya. Luar biasa karena dokter Feni ini adalah ahli spesialis kebidanan dan kandungan. Oke, baiklah. Terima kasih dokter Feni sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan kita pada kali ini akan membahas tentang melahirkan normal pasca operasi sesar. Iya, Oke. betul Betul sekali. ya. Ini juga perlu diedukasi juga ya untuk bunda-bunda yang memang pernah melahirkan secara sesar tapi punya keinginan yang besar untuk melahirkan normal ya dok ya. Iya, betul Karena sekali. memang juga sebetulnya setiap perempuan tuh pengennya sih normal ya dok ya. Iya, betul. Tapi memang ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bunda-bunda yang sudah mengalami melahirkan secara sesar tapi untuk normal. Iya. Mungkin dokter bisa jelaskan dulu dok ya seperti apa sih nih prolognya nih ya untuk melahirkan normal. Gambarannya gitu betul, ya Mbak Desi. iya betul. Oke, jadi gini Mbak Desi, untuk kehamilan normal pasca operasi itu biasanya terkenalnya itu dengan istilah VBAC. VBAC betul. Kepanjangan dari vaginal birth after cesarean section. Jadi kehamilan normal pasca operasi sesar. Atau secara medis itu ada namanya istilahnya TOLAC, TOLAC. Oke. Kepanjangan dari trial of labor after cesarean section. Oke. Atau kita sebut juga partus percobaan gitu, normal setelah operasi sesar. Oke. Nah, yang namanya partus percobaan gitu. Jadi bisa berhasil, bisa tidak gitu. Ya. Jadi tergantung kondisi ibu dan bayi saat itu gitu. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi gitu ya. Betul. Sebelum kita memutuskan untuk oke, ibu ini bisa nih kita coba untuk bisa lahir normal setelah operasi sesar. Betul, Gitu. oke. Karena di awal tadi ya dok ya, bahwasanya ketika seorang ibu melahirkan secara sesar, pasti ada hal-hal yang memang termasuknya ini harus sesar, ada banyak hal ya yang mempengaruhinya ya gitu ya. Jadi hal itu yang nantinya akan menjadi tolak ukur ketika untuk melahirkan normal gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke. Nah biasanya syarat-syaratnya apa aja tuh dok? Syarat-syaratnya banyak. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya riwayat operasi sebelumnya itu atas indikasi apa, karena apa gitu. Jadi kalau misalkan atas indikasinya karena masalah panggulnya memang sempit gitu ya, mungkin ya untuk jadi kan jalannya memang sudah tidak bisa dilewatin gitu ya. Ya otomatis tidak mutlak itu tidak bisa dilakukan persalinan normal. Untuk selanjutnya ya, dok, ya. Gitu. Lalu kita lihat juga sayatan bekas operasinya. Jadi sayatan tuh bukan sayatan di kulit tapi sayatan di dalam rahim. Mungkin itu nanti yang ditanyakan ke dokter spesialis yang melakukan sebelumnya gitu. Apakah sayatannya vertikal atau horizontal? Pada yang sayatan vertikal ke atas pada rahim itu tidak bisa dilakukan untuk persalinan normal gitu. Lalu ada syarat-syarat khusus lagi juga dilihat dari bayinya. Ya intinya kita harus lihat juga riwayat ibunya sebelum operasi gitu atau setelah operasi sesar dia pernah nggak melahirkan normal sebelumnya. Kalau dia pernah berarti tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Lebih tinggi ya dok Gitu. ya. Sama dilihat kondisi ibu saat hamil sekarang, apakah ada risiko lain, misalkan punya darah tinggi, punya kencing manis, atau obesitas gitu ya, atau ada penyakit penyerta lain yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilannya menurun untuk dicoba lahiran normal setelah operasi. Selain itu juga kondisi bayi, Mbak, jangan dilewatin ya. Posisi bayi. Jadi kalau misalkan yang dianjurkan itu kalau misalkan dia posisinya itu paling bawah itu kepala. Jadi kalau letaknya lintang atau sungsang otomatis tidak bisa dicoba untuk melahirkan normal pasca operasi ya. Terus ukuran bayinya juga. Jadi semakin besar dia ukurannya di atas 3 kilo ya tingkat keberhasilannya semakin menurun gitu. Karena resikonya semakin besar gitu. Terus
masalah ari-ari juga yang jangan ya, dilupakan oke. gitu. Apakah ari-arinya ada perlengketan tidak, sama dia letaknya di bawah menghalangi jalan lahir atau tidak. Karena pada pada bunda yang pas ke operasi sebelumnya biasanya itu ari-arinya akan terjadi perlengketan, kalau enggak letaknya di bawah jalan lahir, jadinya akan mempengaruhi apakah dia bisa lahiran normal atau tidak. Oke, jadi Gitu. banyak sekali ya faktor-faktor yang Banyak, gitu. mempengaruhi ketika operasi di awal itu ya dok ya. Yes, yang harus diperhatikan. Yang harus gitu. diperhatikan ya. Tapi pada prinsipnya seorang ibu yang pernah operasi sesar, kalau kondisinya normal-normal saja itu bisa normal ya dok ya untuk Bisa. selanjutnya ya. Bisa, gitu. Oke, tadi juga dokter sampaikan bahwasanya ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi bagi seorang ibu ketika ingin melahirkan secara normal. Syarat yang paling tidak memungkinkan itu apa dok? Kira-kira dok? Syarat yang paling tidak memungkinkan, pertama kalau misalkan dia masalah operasi sebelumnya itu masalah ya tadi ada masalah di panggulnya, Panggulnya. atau jarak kehamilan juga terlalu dekat gitu. Kalau terlalu dekat juga misalkan kurang dari 2 tahun ya tidak dianjurkan gitu. Tidak dianjurkan untuk lahir normal. Iya gitu, karena Oke. resiko robekan rahimnya cukup besar. Ya, oke. Dokter Feni, kita jeda dulu ya dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami bersama dengan Dokter Feni pada Selamat Pagi Cirebon. Kembali lagi pemirsa pada program Selamat Pagi Cirebon masih bersama dengan Dokter Feni. Dokter Feni, seru Ya. dok ya kalau ngobrolin seputar perempuan nih ya. Perempuan, benar. Dengan kehebatannya ya tadi ya. Iya, Oke, luar biasa. Ini dok, tadi dokter sudah sampaikan juga bahwasanya ada persyaratan khusus ya untuk ibu-ibu yang memang ingin lahir normal tapi sebelumnya mengalami proses kelahiran secara sesar ya dok ya. Nah itu tadi seandainya gini dok, itu sudah terpenuhi. Si ibu ini memang sudah dikatakan boleh lah ya melahirkan secara normal. Nah lalu itu biasanya di usia berapa dok? Dokter kandungan tuh menentukan oh ini boleh normal di usia kandungan berapa bulan tuh dok? Biasanya kita memutuskannya tadi dari konsul pertama kali kan kita tanya dulu ya untuk riwayat-riwayat sebelumnya, itu bisa kita pastikan dia bisa lanjut untuk normal atau tidak. Oke. Kalau memang memenuhi, kita pantau lagi nanti pas usia 37 minggu gitu. Apakah memang syarat-syarat untuk bayinya dan ari-arinya terpenuhi sama kondisi ibunya juga. Jadi harus lihat kondisi ibu saat mau melahirkan, kondisi bayi sama kondisi ari-arinya. Jadi kalau pas 37 minggu memang terpenuhi semuanya, mungkin memang bisa kita tunggu gitu sampai ibunya merasakan mulus-mulus alami gitu ya. Karena kan untuk namanya kalau mau melahirkan normal pasca operasi ya memang harus sealami mungkin mulusnya, nggak boleh dirangsang gitu ya, gitu. Jadi harus mulus alami. Yang pas kita, nanti pemantauannya juga sebaiknya memang di rumah harus di rumah Harus sakit. di rumah sakit ya. Gitu. Oke, jadi walaupun normal sudah masuk syarat, tapi pun tetap harus dilakukan secara alami dok ya, tidak boleh ada Iya. seperti ada minum obat perangsang kalau di Iya, usia nggak boleh. nggak boleh, Nggak harus, boleh. harus diikuti aja kapan Iya. jumlah minggunya sampai dengan dia merasakan kontraksi gitu ya dok ya. Betul sekali Mbak. Oke. Jadi karena memang yang dikhawatirkan yang itu kenapa tidak boleh dirangsang, karena resiko kalau pas dirangsang itu robekan sayatan di rahimnya itu takutnya kelepas. Nah itu makanya emang harus sealami mungkin. Iya, Jadi tidak oke. ada, kalau misalkan tiba-tiba mulusnya hilang ya memang berarti tidak bisa dilanjutkan proses kehamilan normalnya. Secara normalnya ya, gitu. melahirkan normalnya. Iya. Jadi memang selain itu juga kita menghindari kontraksi hebat dok ya. Kalau Iya. biasanya kan kalau dirangsang kan suka kontraksinya Iya, betul. sakit yang hebat gitu kan ya. Oke, jadi mungkin menghindari itu dok ya. Nah oke dok, anggaplah kita sudah melakukan persyaratan sudah oke. Nah persiapannya apa aja nih dok saat melahirkan nih dok nih? Ya yang intinya untuk semua bunda yang punya riwayat operasi ya. Jadi saya sarankan untuk ANC-nya, untuk kontrol rutinnya memang sebisa mungkin di dokter kandungan atau di rumah sakit. Kenapa? Karena dari awal kehamilan kita jadi tahu kondisi ibu sama kondisi janin dan lalu setelah kontrol rutin nanti pas usia 9 bulan kontrol lagi ke SPOG gitu ya, untuk dilihat apakah memang memenuhi syarat tidak untuk melakukan persalinan normal gitu ya dok ya. Dan Oke. yang perlu bunda ketahui juga, semua pasien dengan
riwayat operasi, baik dia mau lahiran normal atau operasi lagi, itu wajib lahir di rumah sakit. Jadi mindsetnya harus diubah. Jadi mohon maaf karena takutnya gini, mau lahiran normal tapi di rumah atau di bidan, nah itu yang nggak boleh gitu, karena observasi bayinya sama ibunya beda gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba selama perjalanan persalinannya itu, maaf, ada masalah gitu ya, ruang operasi udah tersedia gitu. Jadi jadi tindakannya bisa lebih cepat, mudah cepat ya, Dok, gitu. ya. Jadi ya persiapannya ya pilih rumah sakit terdekat rumah yang memang Bunda mau bersalin di mana gitu. Jadi jadi udah siap, oh ya ini rumah sakit nanti pas lagi mules tuh mau ke sini gitu. Pilihan rumah sakit untuk Bunda melahirkan sudah disiapkan mungkin dari usia 7 atau 8 bulan. Gitu. Jadi salah satunya persiapannya itu adalah kita merubah mindset dulu bahwasanya sekalipun kita mau lahir normal, ketika kita sudah operasi itu tetap harus di bawah pengawasan dokter FVOG ya, Dok ya. Iya, betul. Karena tadi ya kondisi bayi dan kondisi ibunya pun harus terus diperhatikan ya, sampai di mana gitu. Selain itu persiapan apa lagi, Dok nih, untuk persiapan sebelum melahirkan nih, Dok nih? Palingnya standar ya untuk persiapan mental gitu ya. Sama mindsetnya diubahnya seperti ini. Jadi kadang lahir normal itu paling baik gitu. Nah, padahal sebenarnya persalinan apa sih yang baik? Persalinan yang baik itu yang menurut kondisi ibu saat itu, kondisi ibu dan bayi. Jadi bisa beda-beda. Misalkan kondisi saya sama Mbak Desi beda-beda kan. Jadi nggak semua persalinan normal itu bisa disebut baik gitu pada kondisi tertentu gitu. Jadi jangan berkecil hati pada ibu-ibu juga gitu ya. Jadi kan kadang dianggapnya persalinan normal tuh segalanya ya gitu, lebih baik dibandingkan operasi padahal gitu. Sebetulnya kan kita juga harus melihat juga ya, Dok ya, saat itu seperti apa kondisi kita, kondisi apa, apakah memenuhi syarat atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat ya berarti tidak bisa dipaksakan, tetap harus melakukan persalinan secara operasi ya, Dok ya. Jadi pada prinsipnya setelah pasca operasi itu bisa, tapi tetap harus kita pantau, harus terus ada pengawasan dari dokter FVOG, karena kan ini katanya dengan 2 nyawa, Dok ya. Iya, betul. Oke, dokter, kita jeda dulu ya, Dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Selamat Pagi Cirebon, masih bersama dengan Dokter Feni. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan Dokter Feni nih ya, kita masih gali terus nih ya terkait melahirkan normal pasca operasi. Oke, dokter, tadi kan kita dokter sudah jelaskan juga nih ya persiapan apa saja ketika seorang ibu sudah melalui persyaratan tadi ya, sudah dikatakan bisa lahir normal gitu kan di usia tertentu ya. Nah, oke, untuk misalkan nih, Dok ya, sudah ada bunda yang melahirkan secara normal pasca operasi, itu proses pemulihannya seperti apa, Dok? Apakah seperti normal biasa atau ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan? Oke, jadi sebenarnya nggak ada bedanya, Mbak Desi. Kalau misalkan bunda habis lahiran normal pasca operasi, pemulihannya sama seperti yang tidak operasi. Jadi nanti kalau misalkan bunda alhamdulillah gitu ya lancar proses persalinan normalnya, yang harus ditekankan bahwa setelah lahiran harus segera mobilisasi itu gerak atau jalan. Jadi jangan mager gitu ya, karena semakin dia cepat gerak gitu ya, proses penyembuhannya akan semakin baik gitu. Jadi kan kadang mitos ya, kadang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh di rumah aja, tiduran terus. Nah itu yang tidak boleh tuh itu. Jadi tidak boleh tiduran terus, harus segera gerak. Terus nanti dilihat juga apakah ada masalah berkemih pipisnya gitu. Harus segera mungkin dalam 2 jam pasca melahirkan biasanya harus sudah bisa buang air kecil mandiri gitu. Berarti seperti melahirkan normal biasa ya, Dok ya. Gitu, hanya mungkin karena tadi bekas operasi kan mungkin ada pelebaran di perut aja itu ya, Dok ya. Apakah itu juga ada yang harus diperhatikan, Dok? Nah, kalau untuk spesifik sih nggak ada, cuman ya memang nanti pas di rumah sakit memang akan kita pantau apakah ada tanda-tanda pendarahan atau tidak gitu, ataukah ada tanda-tanda robekan yang tidak diketahui di dalam gitu ya. Makanya perlunya observasi di rumah sakit tuh ya itu gitu. Pendarahan maksudnya pendarahan pada saat sayatan operasi sebelumnya. Pernah menemui gejala atau kejadian seperti itu, Dok? Ada bekas sayatan operasinya keluar darah gitu?
Ada, justru kita sebutnya kan istilah medisnya ruptur uteri atau robekan pada rahim. Jadi bayinya pas lahir biasa, tapi pas habis observasi pasca salin kok tensi ibunya turun, ada pendarahan gitu ya. Nah itu berarti sayatan sebelumnya terlalu teregang pas bayinya lahir, gitu. Makanya dibutuhkan ya untuk lahirannya amannya ya safety-nya di rumah sakit. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti itu langsung ada tindakan. Ke ruang operasi gitu, Mbak Desi. Tapi biasanya itu terjadi karena apa tuh dok? Penyebab dari sobekan ya, keluarnya darah dari pasca operasi itu. Jadi kan memang kalau untuk rahim pasca sayatan yang sudah dijahit itu lapisannya lebih tipis, otomatis kan waktu melahirkan dia lebih teregang. Ya regangan itu ada yang kuat, ada yang tidak gitu ya. Kalau misalkan cukup kuat dan bayinya tidak terlalu besar mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah bayinya besar, regangannya juga cukup kuat gitu ya. Ya resiko robekannya bisa terjadi meskipun tidak pada semua kasus. Gitu. Tapi itu biasanya terjadi juga karena efek bayi yang terlalu besar ya dok ya. Iya, tapi mungkin biasanya kalau memang si bunda juga sudah rutin konsultasi gitu kan, pasti akan dikasih pengarahan sebelumnya ukuran bayinya jangan terlalu besar gitu ya dok ya. Gitu. Oke, mungkin itu tadi ya dok ya penjelasan terkait melahirkan normal pasca operasi. Ada hal lain yang ingin disampaikan dok? Kalau untuk pesan untuk bunda-bunda ya memang yang ingin melahirkan normal pasca operasi, pertama kali hamil ya konsultasikan kesehatan bunda dan janin pada dokter SPOG terdekat, gitu. Lalu yang kedua bisa misalkan boleh nggak dok yoga apa gitu ya, olahraga gitu ya, yang mendukung support gitu ya, boleh ya selama dikonsultasikan juga pada SPOG tempat bunda konsultasi ya gitu. Lalu ketiga persiapkan juga mungkin dana ya. Iya betul. Dana persalinan juga penting ya. Iya betul. Jadi putuskan misalkan apakah mau pakai asuransi atau dana pribadi gitu ya, atau sekarang ada BPJS gitu ya untuk persalinannya. Kadang nggak banyak ada juga yang pas mau melahirkan bingung biaya persalinannya mau seperti apa. Mau sistem gitu apa ya. gitu ya. Ya. Terus selanjutnya tentukan bunda mau bersalin di mana, gitu ya. Jadi pas usia 7 bulanan, 8 bulanan sudah tahu mau lahiran di mana nih, ya. Yang kelima ya persiapkan fisik dan mental. Iya, gitu. Karena itu penting sekali dok ya, persiapan di luar sebelum melahirkan itu penting sekali. Karena tadi dokter juga sampaikan bahwasanya kita melahir di mana harus ada dulu komunikasi antara bunda dengan dokternya gitu kan, keluhan-keluhannya, buat nyaman dulu lah ya dok buat ya. nyaman dulu. Jadi biar proses bondingnya biar kuat antara dokter sama bunda gitu ya. Udah tahu sama satu sama lain kan, ini yang sering kontrol gitu. Kendalanya juga masalah sebelumnya soalnya sudah tahu semua dok ya. Jadi ini perlu sekali ya diedukasi juga untuk pemirsa juga bahwasanya memang tadi ya dok ya, kesimpulannya bahwasanya melahirkan pasca operasi itu bisa sebetulnya. Bisa. Pastinya tapi tadi melalui beberapa persyaratan-persyaratan gitu ya. Pokoknya bunda-bunda yang memang saat ini pernah operasi jangan berkecil hati ya dok ya. Masih bisa dok ya? Masih bisa. Terakhir dok pesannya dok untuk bunda-bunda nih dok yang biar semangat terus nih ya. Untuk bunda-bunda ya tetap semangat menjalani kehamilannya dan menyambut proses persalinan nanti. Betul. Gitu. Dan segera konsultasikan jika ada masalah ke bidan atau ke dokter kandungan terdekat. Nah, agar nanti bunda sama bayi juga selalu sehat. Melahirkan secara normal ya dok ya, aman, tidak ada kendala dan ya sehat walafiat. Dr. Feni terima kasih banyak dok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan penjelasan tadi mengedukasi kita semuanya dok ya, bahwasanya kita tidak perlu khawatir karena terkadang kekhawatiran yang berlebihan juga akan membuat juga jadinya. Jadi sugestinya berlebihan malah jadi gagal gantinya. Ya. Pokoknya semangat terus untuk bunda-bunda yang saat ini akan melalui proses melahirkan ya. Semangat terus. Dokter terima kasih banyak edukasinya. Sehat selalu dok. Sama-sama Mbak Desi. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Feni terkait dengan melahirkan normal pasca operasi sesar. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.